Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 4 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita selama 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Provinsi Jambi. Jejak tapak kaki diduga harimau Sumatera kembali ditemukan warga di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Batanghari. Penemuan ini sempat menghebohkan warga setempat. Pasalnya, jejak kaki tersebut ditemukan di areal perkebunan warga. Bagaimana kronologinya dan juga keterangan lebih detailnya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Musawira di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat siang dan selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari, warga kembali menemukan jejak tapak kaki diduga harimau Sumatera di sejumlah titik, yakni di areal perkebunan warga. Penemuan pertama yaitu di wilayah hutan lindung di Kecamatan Merebulian pada Jumat 1 April 2022. Dan keesokan harinya pada tanggal 2 bulan 4 2022 di Desa Penerokan di Kecamatan Bajubang, tepatnya di KM 46 Kebun Haji Wasito yang juga heboh di media sosial. Nah, atas penemuan ini ketika dikonfirmasi BKSDA Jambi, pihaknya akan memastikan temuan itu. Tim dari BKSDA Jambi juga menurunkan timnya untuk mengidentifikasi temuan dari jejak tersebut. Pihaknya akan mempelajari dari segi bentuk dan cirinya. Kemudian diukur besar dan panjang dari jejak tapak kaki yang ditemukan oleh warga tersebut. Dan sebelum penemuan ini diketahui pada seminggu yang lalu, warga juga dihebohkan dengan penemuan seekor sapi yang ditemukan warga mati di lokasi Kecamatan Bajubang, tak jauh memang dari lokasi yang ditemukan warga pada belakangan ini. Atas temuan ini juga tim BKSDA Jambi memasang satu perangkap di lokasi terakhir ditemukannya jejak satwa yang diduga harimau ini. Di lokasinya di Semak Belukar, tepat berbatasan dengan kebun karet milik warga. Namun hasil pemeriksaan sementara tim BKSDA Jambi belum bisa memberikan kesimpulan atas pemeriksaan di lapangan. Sebab saat ini tim masih melakukan verifikasi laporan terkait temuan jejak satwa itu dan melakukan pemasangan kamera trap di beberapa titik di lokasi yang diduga nantinya akan dilalui oleh harimau Sumatera tersebut. Untuk itu BKSDA Jambi mengimbau warga dan masyarakat Kabupaten Batanghari untuk membersihkan kebunnya dari semak belukar dan hindari beraktivitas ketika cuaca sedang mulai gelap, serta jangan sendirian jika ingin pergi ke kebun atau ke ladang. Begitu informasi dari Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Musawira untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Insiden terjadi di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam sebuah video yang beredar, ASN yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung terjatuh secara tiba-tiba. Bagaimana kronologi kejadian dan juga fakta di lapangan akan dilaporkan rekan Wahyudin Tamrin, reporter dari Tribun Timur yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa telah terjadi kecelakaan kemarin siang di Jalan Danau Tanjung Bunga. Nah, kejadian korban tersebut bernama Najamuddin, seorang ASN Dinas Perhubungan Kota Makassar. Ia baru saja selesai bertugas di Bundaran CPI Center Point Indonesia dan hendak pulang ke rumahnya melalui Jalan Danau Tanjung Bunga. Namun di tengah jalan ia tiba-tiba jatuh tepat di
depan atau di samping Masjid Cheng Ho, berpapasan dengan salah seorang pengendara lain yang diduga ojek online. Kecelakaan tersebut pertama kali dilihat oleh seorang penjaga bunga di sekitar tempat. Ia kemudian langsung menolong korban tersebut. Kemudian dari dinas perhubungan lain, rekan dari korban juga melihat si korban dan singgah, kemudian menelpon istrinya. Dan pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit. Tapi korban tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah itu, pihak keluarga korban kemudian membawa pulang si korban ke rumah duka. Nah, setelah sampai di rumah, pihak keluarga melepas baju si korban dan dilihat ada bekas tembakan atau ada lubang di badan si korban. Kemudian pihak keluarga korban langsung melapor ke Polrestabes Makassar untuk menindaklanjuti terkait luka yang ditemukan di badan korban. Setelah melihat lubang tersebut, pihak dinas perhubungan langsung mencari tahu CCTV yang berada di lokasi dan ditemukan sebuah CCTV yang merekam detik-detik kecelakaan atau detik-detik saat Najamuddin tergeletak di aspal. Setelah dilakukan otopsi, ternyata ditemukan sebuah peluru berada di badan korban, sehingga diduga korban atau Najamuddin meninggal bukan karena kecelakaan murni, melainkan diduga karena ada pihak yang menembak Najamuddin. Pasalnya pada saat sebelum kecelakaan, sebelum terjatuh, sempat ada suara ledakan seperti suara tembakan. Tapi suara tersebut diduga oleh saksi suara knalpot yang meletus. Itu belum diketahui secara pasti. Nah, saat ini almarhum telah dimakamkan di Kabupaten Takalar. Oke, demikian rekan Dea laporan saya. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kasus penusukan yang menewaskan Agung Maulana di tempat hiburan malam 99 Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka berhasil diungkap. Pelaku ternyata rekannya sendiri yang masih ada ikatan saudara bernama Yoga Saputra berusia 19 tahun. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga pengungkapannya akan disampaikan reporter Bangka Pos, ada rekan Dedi Marjaya yang saat ini sudah terhubung dengan kami. Silakan rekan Dedi dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Kejadian penusukan di tempat hiburan malam di Dragon Kecamatan Sungai Kabupaten Bangka terjadi pada tanggal 30 Januari 2022 lalu, di mana Agung Maulana berumur 19 tahun tewas ditusuk orang tak dikenal di lokasi tersebut. Selang 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, polisi berhasil mengamankan satu pelaku yang ternyata adalah rekan korban sendiri yang pergi ke tempat hiburan malam bersama dengan korban. Diketahui juga bahwa tersangka ini sempat diamankan usai kejadian, di mana seluruh teman-teman rekan korban di lokasi saat kejadian diamankan oleh anggota Pusat Polres Bangka. Selain itu juga tersangka juga masih ada ikatan saudara dengan korban. Pengungkapan itu terjadi pada kemarin hari Jumat tanggal 1 April 2022, di mana tim gabungan dari Polres Bangka, tim Klamdit Pusat Polres Bangka, dan tim Subdit Jatanras Polda Kabupaten Bangka kembali melakukan interogasi kepada rekan-rekan korban dengan membawa rekan-rekan korban saat kejadian di lokasi THM Dragon 99. Saat dilakukan prarekonstruksi, terjadi tindakan yang menurut polisi aneh terhadap Yoga Saputra. Kemudian Yoga Saputra diinterogasi lebih mendalam, yang akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku penusukan terhadap Agung Maulana. Di mana usai melakukan penusukan tersebut, Yoga Saputra telah lebih dulu merencanakan penusukan tersebut dengan membawa pakaian berlapis berupa pakaian kaos, baju kaos, kemudian menggunakan sweater dan jaket. Pada saat
Yoga Saputra masuk ke tempat hiburan malam untuk mencari Yoga mencari Agung Maulana, dia lebih dulu melepaskan jaket sehingga menggunakan sweater yang bertutup kepala yang tidak dapat dilihat di kegelapan oleh tamu lain ataupun rekan-rekannya sendiri. Usai melakukan penusukan, kemudian Yoga Saputra berlari ke samping, keluar ke samping hutan di samping THM tersebut dan menyembunyikan alat penusukan berupa besi pipih serta sweater yang digunakan. Kemudian Yoga Saputra kembali masuk ke dalam THM dan kemudian berpura-pura menolong korban dengan ikut membawa korban ke rumah sakit. Selang beberapa saat kemudian dalam perjalanan Agung Maulana dinyatakan meninggal dunia. Kemudian berdasarkan pengakuan dari Yoga Saputra bahwa barang bukti berupa pakaian dan obeng yang digunakan untuk menusuk Agung Maulana telah ia buang ke tengah laut saat pergi mencari ikan. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Dedi juga sudah melakukan wawancara terkait kasus ini bersama Kasat Reskrim Polres Bangka, AKP Ayu Kusumaningrum, dan juga tersangka. Berikut selengkapnya. Itu tekku yang 300 GB. Oh, misalnya gak ngambil tuh tambah-tambah. Hah? JJ 200, 300. Ngambil ya. Kalau ini baru dikit, jadi dikasih dia yang 300 ke anu tuh. Oh. Dia minta beli kita kapan bos? Pas tahun baru. Pas tahun baru. Tahun baru loh. Enggak lah. Iya. Hah? Terus? Belum. Kapan mulai didatangi? Nah, pas pulang mulai agak-agak cakap, baru didatangi. Sikap. Untuk pelaku pembunuhan TKP tempat hiburan malam Cafe Dragon sudah berhasil diamankan. Pelakunya bersama dengan Jatlanras di Treskrim Polda Babel. Pelaku merupakan teman korban sendiri dan motifnya karena kesal karena terkait masalah narkoba. Untuk Sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menusuk korban, yaitu obeng yang sudah dibuat sama pelaku, yang sudah disiapkan dan dikantongi oleh pelaku. Untuk pelaku dijerat menggunakan pasal 340 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, beredar video yang memperlihatkan wisatawan di perairan Taman Nasional Komodo atau TNK yang meledakkan petasan di kawasan tersebut. Beberapa orang diduga tengah merayakan sebuah acara dan meledakkan petasan sembari berjoget menikmati musik di atas kapal wisata. Setelah video itu viral, para pelaku wisata yang terlibat ini mendatangi Balai Taman Nasional Komodo. Bagaimana? Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Gejo Viana, wartawan dari Pos Kupang yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda, rekan Gejo. Selamat siang. Halo, selamat siang rekan ya, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan kepada Tribuners dimanapun Anda berada, sejumlah pelaku pariwisata menemui pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk membicarakan dan mendiskusikan terkait ulah dari sejumlah wisatawan yang meledakkan petasan di area sekitar perairan Pulau Kalong, Taman Nasional Komodo pada akhir bulan lalu. Nah, para pelaku pariwisata, rekan dia, dapat saya laporkan para pelaku pariwisata ini bertemu dengan pihak Taman Nasional Komodo untuk membicarakan beberapa hal penting, sebab setelah viralnya video tersebut menjadi keprihatinan bukan saja masyarakat, namun juga para pelaku pariwisata yang selama ini bekerja untuk mengembangkan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Pertemuan itu dilakukan pada Jumat 1 April 2022 lalu atau sehari setelah kejadian atau peristiwa petasan yang diledakan di area kawasan Taman Nasional Komodo. Dan para pelaku pariwisata itu bertemu dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo yang diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah 2 Taman Nasional Komodo, Gatot Kunchoro Edi. Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan wawancara dengan perwakilan
pelaku pariwisata dalam hari ini Wijaya mengatakan bahwa ada beberapa rekomendasi yang mereka sampaikan kepada Taman Nasional Komodo. Di antaranya perlu adanya sinergitas antara Balai Taman Nasional Komodo, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, maupun juga para pelaku pariwisata untuk mendiskusikan bagaimana konservasi maupun juga pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo untuk sektor pariwisata. Di lain sisi, para pelaku pariwisata juga meminta adanya volunteer atau relawan di area memberikan informasi terkait apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di area Taman Nasional Komodo sebagai salah satu pusat konservasi bagi lingkungan yang ada di sana. Selanjutnya rekan Dea, dapat saya laporkan juga pihak Balai Taman Nasional Komodo pada Sabtu 2 April 2022 lalu telah memanggil para pelaku yang berada di video tersebut, diantaranya tour agent atau agen perjalanan wisata, tour guide pemandu wisata, maupun juga sejumlah wisatawan yang saat itu tengah melakukan perjalanan wisata. Dalam pemeriksaan yang dilakukan hingga Sabtu malam, pihak BTNK mencecar berbagai pertanyaan kepada para pelaku untuk mendapatkan informasi secara mendetail apakah yang dilakukan oleh wisatawan tersebut merusak konservasi atau tidak. Dan selanjutnya kasus ini pun tengah didalami oleh pihak Taman Nasional Komodo sehingga hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait peristiwa ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kita datang ke sini sebenarnya bukan mewakili stasi, tapi kita sebagai orang lokal juga punya ambil peran di dunia pariwisata, sehingga tadi malam kami diskusi dengan teman-teman bahwa kita mesti ke TNK ini untuk diskusi lebih jauh bagaimana ini persoalan sebenarnya gitu, sehingga tadi teman-teman hadir. Ada beberapa poin yang kita sampaikan di Taman Nasional Komodo. Yang pertama itu adalah soal perlu ada sinergitas antara TNK, BOP, terus pemerintah daerah, juga para pelaku pariwisata. Bagaimana membuka ruang diskusi sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Terus yang kedua, di pihak TNK sendiri, itu perlu ada misalnya volunteer dari pelaku pariwisata untuk menjelaskan bagaimana sih konservasi itu sebenarnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Terus yang berikut poinnya adalah minimal peran semua, baik itu dari pihak agen, terus guide lokal di sini, terus di pihak TNK itu kalau dilihat dari selama ini kan belum ada ruang diskusi, terus bagaimana pengelolaan pariwisata di Taman Nasional itu bagaimana, terus apa regulasi dari Taman Nasional sendiri. Masukan apapun itu akan kita terima, nanti akan kita kaji apakah ke depan, tapi itu menjadi masukan bagi kita untuk mempertimbangkan masukan-masukan dari pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo ini. Tapi untuk kerja-kerja dari Balai Taman Nasional Komodo seperti apa sehingga hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi? Yang jelas kita terus melakukan sosialisasi ya, dan Komodo terus sosialisasi kepada pelaku wisata terkait apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di TNK Komodo ini. Dan kami juga akan menerapkan punishment bagi pelaku-pelaku pelanggaran agar ini tidak terjadi lagi. Patroli rutin juga? Ya. Patroli rutin? Patroli rutin sudah pasti Pak, kita lakukan baik itu patroli gabungan dengan Polair, dengan TNI AD, dengan tim gabungan dari Rumah Sakit Royal Prima di Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan ke Polrestabes Medan. Rumah sakit tersebut diduga melakukan pemalsuan dokumen kematian, padahal orang yang bersangkutan masih hidup. Bagaimana kronologi peristiwa ini dan juga faktanya akan dilaporkan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda.
Ya, baik rekan Dea dan juga para tribuners di rumah. Ya, hari Jumat kemarin ada seorang pria mendatangi Polrestabes Medan melaporkan salah satu rumah sakit di kota Medan, yaitu Rumah Sakit Umum Royal Prima, di mana pria tersebut mengaku bahwasanya datanya sudah status dia sudah meninggal dunia, yang saat itu surat tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Prima. Nah, kejadian itu bermula ketika si pasien ini ataupun korban ini bernama Henry Mani berobat ke sebuah puskesmas. Namun setelah di sana, karena dia berobat memakai kartu Indonesia Sehat, dan pihak puskesmas melakukan pengecekan terhadap status dari kartu KIS tersebut. Nah, di sana didapati bahwasanya status si Henry Manik ini telah meninggal dunia. Dia pun sempat terkejut karena memang di data tersebut nomor KTP, tanggal lahir dan tempat lahir juga sesuai dengan identitas dia. Setelah itu dia sempat mengirimkan surat somasi ke Rumah Sakit Royal Prima ini, namun sudah 2 kali dilayangkan surat tersebut, pihak rumah sakit belum juga menanggapi surat somasi tersebut, sehingga si Henry Mani ini bersama kuasa hukumnya mendatangi Polrestabes Medan untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Royal Prima ini. Nah, kita juga sudah sempat mewawancarai pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit membenarkan bahwasanya kejadian pernyataan meninggal tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 lalu, di mana pihak rumah sakit mengatakan di tahun 2020 itu ada seorang pasien yang bernama Henry Manik dirawat di rumah sakit tersebut. Nah, administrasinya diurus oleh pihak keluarganya, namun ia mengatakan tidak mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak, karena pihak rumah sakit menerima dari pihak keluarga bahwasanya yang dirawat di rumah sakit tersebut pada tahun 2020 lalu itu bernama Henry Manik, dan Henry Manik itu juga terdaftar di kartu BPJS. Nah, pihak rumah sakit juga tidak mengetahui bahwasanya satu identitas itu merupakan 2 orang yang memakai identitas yang sama bernama Henry Manik ini. Pihak rumah sakit juga sempat menduga bahwasanya ini adalah kesalahan dari Dukcapil setempat yang menginput data dari 2 orang yang mempunyai identitas yang sama ini. Nah, kita juga sempat mewawancarai pihak kepolisian, Kasarreskrim Polrestabes Medan, katanya sudah menerima laporan dari pengaduan dari si Henry Manik ini, dan kedepannya akan melakukan pemanggilan saksi dan juga nanti akan dipanggil pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima ini untuk dimintai klarifikasi ataupun diperiksa oleh pihak kepolisian karena sudah dilaporkan atas dugaan dokumen palsu tersebut. Ya, baik rekan Dea dari Medan melaporkan. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara rekan jurnalis kami bersama pihak legal Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, Junita Eva Suzana, selengkapnya. Baik, sebenarnya pasien atas nama Henry Manik memang kami betul dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Itu pasien memang kami rawat menggunakan kartu BPJS PDI kelas 3. Pada saat ini yang mendaftar ke kami itu didampingi oleh keluarga yang bernama Ibu Glora Pasaribu. Beliau melengkapi semua data pasien termasuk kartu BPJS, kartu keluarga, dan surat keterangan dari Dukcapil telah melakukan perekaman eKTP. Pada saat itu kondisi pasien yang kami dapat informasi dari dokter di UGD bahwa emergensi, jadi kami lakukan life saving, penyelamatan nyawa terlebih dahulu, baru kami melengkapi administrasi. Nah, dia masuk tanggal 18 Februari 2020 jam 1.15 pagi, dan kami rawat di sini selama 3 hari.
Lalu pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 14.36 pasien ditanya meninggal. Lalu beberapa hari yang lalu ada informasi di media mengatakan bahwa kami melakukan pemalsuan. Tidak mungkin kami melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena pada saat pasien masuk, data semua telah dilengkapi oleh pasien. Itu persoalan yang diajukan oleh BPJS sudah kami lakukan. Kami juga sudah melakukan penyelamatan nyawa dan merawat si pasien. Namun pasien meninggal pada tanggal 21 Februari 2020. 3 rumah di Montokat, Sulawesi Utara terseret arus banjir hingga ada yang menghadang jalan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Barat, Tribuners. Selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu 2 April dan Minggu 3 April 2022,
wilayah Garut Kota diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. Akibatnya ratusan rumah milik warga rusak, serta sejumlah pohon di beberapa tempat tumbang, serta beberapa bangunan pun juga rusak parah. Bagaimana informasi dan juga keadaan terkini di sana akan dilaporkan rekan Sidki Al-Ghifari, wartawan Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang 2 hari berturut-turut ini Kabupaten Garut, khususnya di kawasan Garut Kota, Tarogong Kaler maupun Tarogong Kidul, diterjang angin puting beliung. Ini waktu hari Sabtu kemarin, angin puting beliung juga menerjang kawasan Copong sehingga merusak bangunan pabrik semen atau maksud kami gudang semen di kawasan tersebut. Kemudian selang sehari di kawasan Garut Kota ini bisa Anda saksikan di layar kaca, memang amukan puting beliung ini cukup besar ya, sehingga baliho-baliho di perkotaan, kemudian di bantaran rel di daerah perkotaan juga terdampak. Memang dilaporkan saat ini sudah ada 143 rumah warga di kawasan Garut Kota ini terdampak dia. Jadi memang masyarakat BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat hujan menerjang kawasan Garut, terutama jika ada hujan angin, karena ini beberapa hari ini memang cuaca sangat ekstrim di Garut. Tidak hanya puting beliung, beberapa kawasan juga di Garut Selatan tentunya telah terjadi longsor karena memang hujan di minggu kemarin, di hari Minggu kemarin ini tidak berhenti sejak siang hingga malam. Memang sempat juga terputus arus lalu lintas Garut Bandung via Pangalengan, via Kecamatan Cisewu, Garut Selatan ini sempat terputus malam tadi. Namun tadi pagi jalan sudah longsoran sudah berhasil dievakuasi tentunya. Jadi memang warga Garut agar berhati-hati jika beraktivitas, terutama saat hujan dan angin di kawasan Garut Kota. Cepat berlindung, lebih baik ya untuk tidak merekam suasana saat terjadi angin puting beliung, karena memang itu sangat berbahaya begitu. BPBD mengimbau untuk masyarakat secepatnya melarikan diri jika terjadi angin puting beliung. Kita berharap hari ini cuaca di Garut tidak seperti kemarin ya, tidak hujan, namun masih mendung dan angin cukup masih kencang di kawasan Garut Kota maupun sekitarnya. Baik, Dea, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari untuk laporan Anda dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Bencana angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut terjadi saat kondisi cuaca di 2 desa sedang terjadi hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah rumah dan bangunan fasilitas umum pun mengalami kerusakan. Bagaimana pantauan kondisi terkini di sana dan juga saat kejadian akan dilaporkan wartawan Bangka Pos, ada rekan Arya Bima Mahendra yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Ya, halo, baiklah, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, sore hari sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar pukul 3 sore telah terjadi peristiwa angin puting beliung di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Desa Kreta dan Desa Kreta Atas, Kecamatan Sungai Selan. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi saat kondisi cuaca di 2 desa tersebut memang sedang terjadi hujan deras disertai angin banyak rumah-rumah warga yang memang kondisinya bolong pada bagian atap. Berdasarkan hasil pantauan kami lakukan pada hari Minggu kemarin 3 April tahun 2022, memang sebagian besar rumah-rumah ataupun kerusakan yang dialami oleh rumah warga tersebut sudah diperbaiki ya, baik itu oleh petugas dari BPBD, TNI, Polri ataupun dari warga itu sendiri. Namun dikatakan oleh Bapak Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman, bahwa pihaknya sudah memberikan sejumlah bantuan, termasuk bantuan berupa alat bangunan, terpal untuk sementara ataupun dalam kondisi darurat, sehingga diharapkan pada besok hari kondisi sejumlah rumah yang rusak tersebut sudah harus selesai diperbaiki
semuanya. Dan perlu saya sampaikan juga rekan Dea dan pemirsa Tribuners bahwa 1 minggu kemarin setidaknya sudah terjadi 2 kali peristiwa angin puting beliung di Kabupaten Bangka Tengah ya, yang mana memang kejadian sebelumnya terjadi pada hari Selasa lalu yang menyebabkan setidaknya ada 137 rumah lebih yang terdampak yang berada di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru. Nah, untuk yang di Desa Kereta Atas dan Kereta ini sendiri kondisinya tidak cukup parah ataupun tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan yang terjadi di Desa Kebintik, Pangkalan Baru. Namun demikian, berdasarkan data yang kami dapatkan dari BMKG Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa memang selama 3 sampai 4 hari ke depan di wilayah Bangka Belitung sendiri setidaknya akan terus mengalami kondisi curah hujan yang cukup tinggi ya, terutama ketika siang sampai sore hari. Untuk itu dihimbau agar masyarakat senantiasa waspada dan berhati-hati ketika hujan turun ataupun ketika angin besar mulai datang karena berpotensi menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan lengkap dari Bupati Bangka Tengah yang sudah didapatkan rekan Arya. Kami tampilkan selengkapnya. Ya, semua ini adalah musibah ya yang diberikan ujian pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini saya berkesempatan untuk bisa melihat langsung kurang lebih ada 36 yang kesini ya. Ya, dan alhamdulillah semuanya sama Pak Kades, Pak Camat, ya Dinas Sosial, BPD juga, Pak TNI, Pak Polri ya, hadir kita mendukung masyarakat untuk membantu menyelesaikan rumah-rumah yang memang terkena dampak itu. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini semuanya bisa diselesaikan. Saya sudah minta minimal Selasa itu sudah ada hampir penyelesaian akhir. Ya, jangan sampai dibiarkan rumah masyarakat. Harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan dari yang semulanya Rp9.250.000 menjadi Rp12.750.000 per liternya oleh pemerintah terhitung 1 April 2022. Setelah naik harga, tampaknya terjadi migrasi pemilik kendaraan ke pemakaian BBM jenis Pertalite karena ada kenaikan harga. Buntutnya, di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali Provinsi Sumatera Selatan, BBM jenis Pertalite pun menjadi langka. Bagaimana pantauannya akan dilaporkan wartawan Sriwijaya Post. Saat ini kami sudah terhubung bersama rekan Reagen. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea, Tribuners dimanapun berada. Di sini saya menyampaikan bahwa dari Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, per tanggal 1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax, sehingga terjadi migrasi kendaraan, pemilik kendaraan, sehingga di beberapa wilayah Kabupaten Pali, SPBU maksud kami, beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Pali, terdapat ada beberapa SPBU, 3 SPBU itu seluruhnya BBM jenis Pertalite itu pada jam-jam tertentu sudah habis diburu pemilik kendaraan ya, di mana imbas dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax per 1 April 2022 ya. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa pengendara tentunya mengaku terkejut dengan hal tersebut ya, di mana beberapa waktu terakhir, beberapa waktu belakang maksud kami, kenaikan harga BBM diwarnai biasanya dengan isak tangis atau bahkan pertumpahan darah, bisa dikatakan begitu ya, karena yang paling mengejutkan di tengah masyarakat bukan hanya keputusan dari pemerintah menaikkan harga BBM, namun disetujuinya oleh DPR, sehingga di mana pada beberapa waktu belakang DPR, wakil rakyat khususnya, selalu menolak apabila ada wacana kenaikan harga BBM. Nah, di mana saat ini tiba-tiba per 1 April sudah mengalami kenaikan, sehingga sedikit membuat terkejut para masyarakat. Selain daripada itu juga masyarakat terpaksa
tetap membeli BBM jenis pertama karena memang BBM jenis Pertalite selain juga premium sudah dihapuskan, juga di SPBU banyak yang kosong. Jadi daripada kendaraannya tidak berjalan ataupun mogok di tengah jalan, bahkan dengan sangat terpaksa dengan harga tinggi tetap diburu pengendara. Namun di SPBU Kabupaten Pali sendiri terdapat di 5 kecamatan terdapat 3 SPBU ya, di mana setiap hari pengiriman BBM jenis Pertalite, Pertamax atau biosolar dan sebagainya itu tetap didistribusikan, di mana ada per hari itu sekitaran 8.000 hingga 50.000 liter ya. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Reagen juga sudah melakukan wawancara bersama pengawas SPBU Simpang Tais, ada Miss Ngadi. Berikut liputan lengkapnya. Untuk jenis BBM di tempat kita ini tersedia Pertalite, Pertamax, biosolar, sama Pertamina Dex. Jam-jam tertentu habis stoknya karena suplai dari depotnya cuma 8 KL. Pasokan dari Pertamina untuk SPBU kita, ya, biasanya kita dipasok per harinya 8 KL. Nah, untuk kelangkaan itu, saya kira di tempat kita ini ya belum bisa dibilang langka, karena setiap hari itu ada solarnya, tapi aktivitas pembelinya rame, jadi sekitar sampai jam 11 atau jam setengah 12 habis solar 8 KL. Jadi kalau bilang langka sih. Beralih ke Jawa Tengah, arus lalu lintas di wilayah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memasuki awal Ramadan 1443 Hijriah atau Minggu 3 April kemarin terpantau landai. Hanya beberapa kendaraan yang melintasi jalan di depan Pasar Wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bagaimana pantauan di sana selengkapnya akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan. Ya, terima kasih rekan dia. Melaporkan dari Karanganyar, tepatnya di Tawangmangu, hari Minggu kemarin, di hari pertama bulan 1 Ramadan, yang dimana kondisi jalan di Solo Tawangmangu, tepatnya di depan Pasar Wisata Tawangmangu, terpantau landai. Hanya beberapa kendaraan seperti mobil pribadi dan motor yang melintasi jalan tersebut. Selain itu juga pertokoan di sekitar jalan tersebut masih terlihat tutup pada hari itu, dan penutupan itu dikarenakan menghargai hari pertama Ramadan. Baik. Terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Sebuah lapak jajanan di kawasan kuliner PSB Kelapa Gading, Jakarta Utara tidak pernah sepi pembeli hingga antrean mengular panjang. Ternyata selain faktor lezatnya hidangan yang disajikan, antrean itu karena penjualnya merupakan dua wanita cantik berhijab dengan penampilan kece. Bagaimana sebenarnya dan juga apa jajanan tersebut akan diinformasikan rekan jurnalis dari Warta Kota, ada Junianto Hamonangan yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda, rekan Junianto. Iya, dia dapat kami laporkan bahwa Rima Hotang dan Pondok ini belakangan viral di media sosial dikarenakan penjualnya merupakan dua wanita berhijab yang berpenampilan kece. Mereka adalah Mita Pamungkas dan Katrin. Keduanya ini sudah berjualan sejak tahun 2017 silam di kawasan PSB Jalan Arteri Kelapa Gading di Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Penampilan mereka yang cukup cantik tersebut mampu memikat para pembeli, khususnya kaum Adam, untuk membeli panganan hotang dan pondok mereka. Apalagi dalam menyajikan hidangan, mereka menyajikan berbagai pilihan jenis saus, mulai yang pedas hingga manis. Selain itu, hidangan yang mereka sajikan juga dihargai dengan harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari Rp10.000 hingga yang paling mahal Rp15.000. Belakangan dengan viralnya dagangan mereka, ditambah lagi saat ini yang memasuki bulan puasa, belakangan penjualan mereka cukup meningkat pesat. Terbukti setiap harinya mereka bisa menjual 300 sampai 350 porsi per hari. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan omset paling tidak 4 juta per harinya. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama penjual Mita Pamungkas. Berikut liputan lengkapnya. Pertamanya memang dari dulu pengen banget kan, teman saya itu punya usaha gitu. Jadi dia punya usaha hotang pas tahun 2017 awal. Enggak, belum kerja, soalnya nyari kerjaan susah kan waktu itu. Gitu. Jadi teman saya nyoba apa sih, langsung ke bisnis ini setahun, alhamdulillah udah langsung rame. Kalau yang best sellernya sih sosis moza, tapi banyak juga sih, ada yang korndo, ada korndo moza, korndo sosis, terus hotang moza, terus sosis hotang, banyak sih. Jam 3:30 kalau hari biasa selain bulan puasa dari jam 3:30 sampai jam 11 malam, tapi kalau dari pas bulan puasa jam 3 sampai jam 10. Ini memang ikut-ikut 10.000 sampai harga 15.000. Cabangnya juga bukan di sini, ada di PIK juga. Oh, sampai buka cabang ya? Beralih ke Sumatera Selatan, bendungan bawah Selbang yang terletak di Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang mendadak ramai dan viral. Warga pun berbondong-bondong mendatangi lokasi yang tidak jauh dari perkebunan warga ini untuk sekedar bersantai atau melakukan aktivitas yang lain. Bagaimana sebenarnya kawasan wisata ini dan juga apa yang bisa dinikmati di sana akan disampaikan rekan Sahri Ramadan, jurnalis Tribun Sumsel yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan juga pemirsa Tribun News dimanapun berada. Bendungan bawah Selbang sendiri merupakan bendungan yang tadinya memang dalam keadaan rusak begitu. Nah, setelah selesai dikerjakan dan direnovasi, mendadak bendungan ini dikunjungi oleh warga sekitar gitu secara tiba-tiba, dan memang kabar dari selesainya bendungan ini viral melalui sosial media. Nah, makanya dari itu warga langsung berkunjung ke sana secara ramai-ramai. Nah, adapun bendungan ini sendiri dialiri oleh Sungai Lintang yang memang Sungai Lintang yang ada di kawasan Kecamatan Lintang Kanan ini sendiri termasuk sungai yang masih sangat bersih, jernih begitu, karena memang di hulu sungai ini sendiri tidak ada aktivitas ataupun kegiatan warga yang lain, karena memang dia masih berasal dari daerah yang begitu alami
begitu kawasan perhutanan begitu. Jadi sudah beberapa hari belakangan ini bendungan ini hampir setiap harinya dikunjungi oleh pengunjung mulai dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Nah, puncak dari ramainya bendungan ini sendiri biasanya terjadi sekitar jam 3 hingga jam 6 sore. Kan tetapi mulai dari pagi itu sudah mulai banyak warga yang berdatangan. Mungkin untuk ini pemirsa Tribun News yang tertarik untuk berkunjung ke sini, lokasi tepatnya itu tidak jauh dari perkebunan kopi dan jagung warga yang ada di desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan. Untuk perjalanan ke lokasi ini sendiri tidak terlalu jauh. Ini pemirsa ataupun pengunjung bisa membawa kendaraan berupa sepeda motor ataupun mobil ke lokasi dengan biaya parkir sekitar Rp2.000. Mungkin itu yang cukup sekian dari saya, rekan Dea dan juga pemirsa. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Ramadan melaporkan dari Kabupaten 4 Lawang. Selamat bertugas kembali. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sampah yang diduga sengaja dibuang di jalanan. Sampah yang kebanyakan plastik ini berceceran di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara. Bagaimana kabar selengkapnya akan dilaporkan rekan Anung Bayuwardi, jurnalis Tribun Lampung yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Anung dengan laporan Anda. Halo rekan Anung. Diinformasikan di lini masa beredar sampah yang tergeletak di tengah jalan. Di tempat ini diduga di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Sampah yang terdiri dari plastik ini kebanyakan sengaja dibuang oleh anak-anak. Viralnya video ini diunggah oleh seorang perempuan yang sedang naik motor dengan berjalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Namun demikian, untuk siapa yang melakukan pembuangan sampah tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh anggota polisi setempat dan juga Dinas Lingkungan Hidup setempat. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuwardi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Bea Cukai Lok Sumawe menggelar razia rokok ilegal bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Aceh Utara. Personel kantor Bea Cukai Lok Sumawe menyita puluhan ribu batang rokok dalam razia tersebut. Razia ini sendiri berlangsung selama 4 hari, mulai 28 hingga 31 Maret 2022 lalu di 4 kecamatan. Bagaimana laporan lebih jelasnya akan disampaikan jurnalis Rambi News, ada rekan Jafarudin yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan. Ya, baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau yang disingkat dengan Satpol PP dan WH bersama personel dari kantor Bea Cukai Lok Sumawe melakukan razia ke 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara dari 27 kecamatan yang ada. Razia ini berlangsung pada tanggal 28 Maret sampai dengan 31. Satu hari itu satu kecamatan yang dilakukan razia yang diawali dengan Kecamatan Syamtali Rabayu, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di hari kedua pada tanggal 29 Maret, razia berlangsung di Kecamatan Samudra. Kemudian Kecamatan Samudra dan Bayu ini berdekatan, kemudian baru dilakukan selanjutnya ke Kecamatan Lusukun yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara dan juga tetangganya Kecamatan Baktia Barat. Nah, dari hasil razia yang dilakukan Satpol PP bersama dengan kantor Bea Cukai Lok Sumawe itu berhasil menyita tidak kurang dari 35.000 batang rokok dari berbagai jenis yang diduga jenis rokok ilegal yang berasal dari luar negeri. Jenis-jenis rokok yang berhasil diamankan di antara lain Dea, Niken, kemudian ada Brian, ada Lufman, ada Kamdar, kemudian ada Pride, dan juga ada jenis bakung hijau yang ditemukan dari 4 kecamatan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kasatpol PP WH Aceh Utara, Aceh Haryadi menyampaikan bahwa
Ini adalah merupakan raja pertama yang dilakukan oleh dirinya setelah dia menjabat sebagai Kepala Satpol PP di tahun 2021. Nah, barang bukti yang sudah berhasil diamankan tersebut saat ini sudah diamankan di kantor Bea Cukai karena Satpol PP dan WH itu tidak memiliki hak untuk melakukan penyitaan, karena itu barang bukti itu diamankan di kantor Bea Cukai Luxmawe. Nah, karena itu mereka menghimbau agar ke depan direncanakan memang operasi ini akan terus dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi beredarnya rokok-rokok yang diduga itu tidak memiliki atau diduga ilegal di kawasan di Aceh Utara. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Jafarudin untuk laporan Anda dari Aceh Utara. Selamat bertugas kembali. Opening Festival Ramadan Camp Matali yang akan diselenggarakan selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini berjalan aman dan lancar. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari remaja Masjid Matali. Kegiatan ini juga dilaksanakan di lapangan Mini Matali pada Senin 4 April kemarin. Bagaimana pantauan situasi saat acara ini akan dilaporkan rekan Sriani Buhang, jurnalis dari Tribun Manado, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, rekan Dea, saya akan melaporkan opening Festival Ramadan Camp Matali yang diselenggarakan selama bulan suci Ramadan ini, di mana kegiatan itu adalah inisiatif sendiri dari remaja Masjid Matali, dan juga begitu antusias masyarakat untuk melihat opening festival tadi malam. Di situ juga ada tersedia berbagai macam makanan, seperti ayam geprek dan juga barito, makanan bebek, dan juga ada tersedia berbagai dessert kekinian dan juga ada kopi agar pengunjung bisa menikmati malam di festival Camp Matali itu. Dan juga opening festival Camp Matali itu juga turut dihadiri dari Lurah, Camat Kota Mobagu Timur, dan tokoh agama serta masyarakat sekitar. Ya, baik ya. Baik, terima kasih rekan Sriani Buhang untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, jangan kemana-mana. Kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Anda masih menyaksikan live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Majelis Ulama Indonesia menyatakan proses suntik vaksin tetap diperbolehkan selama puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dinas Kesehatan Kota Serang, Banten pun mengikuti anjuran tersebut. Pihak Dinkes mengaku merasa terbantu, pasalnya cakupan vaksinasi booster di Kota Serang sendiri saat ini belum begitu banyak. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda dengan informasi Anda. Iya, halo rekan Dea, dapat diinformasikan bahwasanya berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, bahwasanya dia mengatakan vaksinasi selama Ramadan ini berdasarkan fatwa MUI Kota Serang bisa dilaksanakan. Selain itu juga dia merasa bersyukur karena selama Ramadan ini tidak menjadi kendala apapun. Selain itu juga terkait capaian vaksinasi booster, pihak pemerintah Kota Serang masih melakukan upaya untuk melakukan pencapaian tersebut. Selain itu juga vaksinasi booster juga menjadi anjuran untuk bagi para pemudik, sehingga ke depan dia berharap semoga capaian vaksinasi booster itu bisa meningkat di masa mudik mendatang. Begitu rekan. Baik, terima kasih rekan Belda untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, Kaltara, terus memperluas cakupan vaksinasi baik dosis 1, 2, maupun dosis 3 atau booster. Posko pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan secara terpadu dan menyasar komunitas desa dan pintu keluar masuk Malinau. Hari ini pada Senin 4 April, Gerai Vaksinasi Polres Malinau membuka layanan vaksinasi dosis lengkap dan booster di Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota. Bagaimana pelaksanaannya akan dilaporkan rekan Muhammad Supri, wartawan dari Tribun Kaltara yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Rekan Dea maksud kami, untuk di wilayah Kabupaten Malinau saat ini, progres vaksinasi khususnya untuk cakupan dosis pertama vaksinasi COVID-19 telah mencapai sekira 90,6%, sementara untuk angka kasus aktif saat ini telah turun melandai atau justru melandai di angka 45 kasus aktif. 4 diantaranya saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau. Untuk vaksinasi booster di wilayah Kabupaten Malinau, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau saat ini mulai menyasar komunitas, dalam hal ini seperti komunitas di wilayah desa, kecamatan, kemudian mendirikan posko terpadu di pintu keluar masuk di wilayah Kabupaten Malinau. Setidaknya untuk hasil pantauan kami di lapangan ada beberapa posko pelayanan vaksinasi yang dibuka, diantaranya melalui UPTD Terminal Bandara, kemudian UPTD Terminal Speedboat Malinau Kota, kemudian untuk akses pintu masuk jalur darat melalui posko perbatasan, utamanya di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Untuk saat ini berdasarkan dari keterangan Dinas Kesehatan P2KB Malinau menyampaikan bahwa stok vaksin saat ini masih dalam kondisi aman, khususnya untuk vaksin booster yang diperuntukkan untuk pelaku perjalanan, dalam hal ini syarat mudik yang nanti akan diberlakukan menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di wilayah Kabupaten Malinau. Berdasarkan keterangan dari petugas vaksinasi khususnya yang berada di posko pelayanan di wilayah perbatasan dan pintu akses keluar masuk di wilayah kabupaten, menyampaikan bahwa selama didirikan posko vaksinasi di wilayah pintu keluar masuk Kabupaten Malinau terjadi peningkatan cakupan vaksinasi khususnya untuk vaksinasi booster. Untuk saat ini rekan Dea dan Tribuners kami dapat informasikan bahwa cakupan vaksinasi booster di wilayah Kabupaten Malinau telah mencapai sekira 8.000 penerima. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekelompok siswa SMA Negeri 1 Membalong memproses kembali gula aren menjadi gula semut. Dengan kemasan yang menarik, produk tersebut pun membuat gula aren yang khas dari Kecamatan Membalong, Belitung ini menjadi naik kelas. Gula ini juga memiliki sejumlah keunggulan dan lebih aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Pos Belitung, ada rekan Adelina Nurmalitasari yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih untuk rekan Dea dan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa memang produksi gula semut yang diolah dari gula aren atau dalam bahasa lokal disebut gula kebong ini memang menjadi menarik karena belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun Kecamatan Membalong di Kabupaten Belitung ini terkenal memang sebagai sentra gula aren. Produk ini juga memiliki kelebihan karena kandungan glikemiknya yang rendah sehingga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Selain itu juga siswa ini tidak menambahkan pengawet pada gula semut, meski begitu produk gula ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Produksi gula aren ini memang masih dilakukan terbatas karena terbatasnya peralatan yang dilakukan oleh para siswa, sehingga dalam 1 kali produksi, siswa hanya mampu memproduksi hingga 10 kg.
Kemudian dari hasil gula semut yang diolah ini juga dikemas dengan menarik dan biasanya dijual per 100 gram yang dihargai Rp10.000 saja. Dan sebelumnya Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi juga mengatakan bahwa produk ini menarik karena membuat gula aren dari Kecamatan Membalong Belitung. Dan rencananya produk ini juga akan ditampilkan nanti pada gelaran G20 yang akan dilakukan di Belitung. Kemudian juga sebelumnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Membalong Sudiono menyampaikan bahwa selain memiliki nilai ekonomis, produk ini juga dinilai mampu membangun karakter siswa seperti karakter disiplin karena siswa yang harus selalu menjaga suhu pemanasan dalam mengolah aren sehingga menghasilkan kualitas gula semut yang sangat baik dengan kualitas yang sangat baik. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Adelina untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Surau Lurah di Kota Padang, Sumatera Barat masih mempertahankan ciri khas Minangkabau. Surau ini berlokasi dekat aliran sungai dan dekat jalan bypass belakang Basnas Kota Padang. Surau Lurah ini dibangun dengan material kayu yang masih dirawat oleh masyarakat sekitar. Bagaimana penampakannya dan juga kondisi terkini dari Surau Lurah ini akan disampaikan reporter Tribun Padang, ada rekan Rezi Aswar di sana. Silakan dengan informasi Anda. Iya, Dea. Ini Surau Lurah ya, di mana material bangunan ini terbuat dari kayu semua ya. Surau Lurah ini berada tepatnya di Jalan Syekh Haji Umar Khalil, di mana dibangun pertama kali oleh Syekh Haji Umar Khalil. Dan surau ini terdiri dari kayu dan berbentuk seperti rumah gadang atau rumah ciri khas yang ada di Minangkabau, gitu. Di mana semua bangunannya terdiri dari kayu dan walaupun sudah sekitar 80 tahun lebih usianya berdiri di lokasi ini, di mana arti dari nama Surau Lurah, Lurah berarti berada di tempat yang lebih rendah daripada lokasi lainnya yang ada di kawasan tersebut. Dan surau ini berada dekat kawasan aliran sungai ya, di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan selain itu, Surau Lurah juga ada ruangan untuk imam masjid tinggal di surau ini. Walaupun surau ini berukuran tidak terlalu besar, namun untuk surau ini terawat, di mana masih dijaga oleh masyarakat, di mana ada papan yang lapuk, lalu diganti atau dilapisi dengan triplek saat ini ya. Dan atapnya juga sudah diperbarui oleh masyarakat, dan tempat ambil wudhu juga sudah sangat bersih sekali ya, sangat diperbarui terus oleh masyarakat dan dibersihkan begitu. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rezi Azwar untuk laporan Anda. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Imam Surau Lurah, Syamsuir, yang sudah didapatkan jurnalis kami selengkapnya. Surau Lurah, sebabnya di Lurah, coba jalan itu tinggi lu atau kelurahan Moskow. Nah itu seluruh Sumatera Barat, nah itu kelurahan Surau Sikon, kelurahan Surau. Ini udah berapa lama usianya? Iya. Nah, lebih 80 tahun. Lebih 80 tahun. Berarti masih sama bentuknya, Pak? Pertama pondok Sewel. Oh iya. Angge nanti mirat tua balik di Makkah, pulang ke dari Makkah. Ini pada paikan lain ya bawa orang. Ada juga ada surau ketek sekolah dulu. Dia orang kampung Wak Siko. Iya. Kau bawa orang kau ala kau Wak Siko lain. Itu lebih dalam surau sekolah sedonya. Iya. Nggak ada bawa-bawa. Meninggal nggak kau tahun di tahun 60-an, di tahun 76 kan. 76 ya. Pasar Ramadan Mabun Tanjung 2022 di Tanjung Expo Center, Kecamatan Murung Punda, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka. Berbagai macam kuliner makanan dan minuman dijual para pedagang yang mengisi lokasi tersebut. Sejumlah pedagang tampak terlihat sibuk melayani para pembeli yang antri ingin membeli kue, makanan maupun minuman di pasar Ramadan tersebut. Bagaimana situasi di sana dan juga apa saja kuliner yang disajikan akan dilaporkan wartawan Banjarmasin Post. Ada rekan Doni Usman yang sudah siap dengan informasinya. Silakan.
Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pasar Ramadan Mabun Tanjung 2022 di Tanjung Expo Center, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka. Berbagai macam kuliner, makanan, dan minuman dijual para pedagang yang mengisi lokasi. Sejumlah pedagang nampak terlihat sibuk melayani para pembeli yang antri ingin membeli kue, makanan, maupun minuman di pasar Ramadan tersebut. Bagaimana situasi di sana dan juga apa saja kuliner yang disajikan akan dilaporkan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Doni Usman di sana. Silakan rekan Doni dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea, dapat saya laporkan bahwa untuk tahun ini pasar Ramadan itu memang dibuka kembali di Kabupaten Tabalong. Jadi ini tidak hanya dibuka di perkotaan, tetapi juga ada di beberapa titik di kecamatan hingga ke desa. Nah, dalam pengelolaan pasar Ramadan ini sendiri, itu ada yang dikelola oleh masyarakat, kemudian ada juga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Tabalong. Seperti halnya pasar Ramadan yang ada di Kelurahan Mabuun, tepatnya di area Tanjung Expo Center yang berada di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang baru diresmikan kemarin, itu bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong. Nah, di lokasi ini dijual berbagai aneka macam makanan, baik itu kue tradisional, kemudian makanan lauk pauk, gorengan, serta beberapa khas dari daerah Kabupaten Tabalong sendiri. Nah, keberadaan pasar Ramadan ini sendiri cukup menarik minat masyarakat, karena sebelum pasar itu diresmikan, masyarakat sudah berdatangan untuk membeli berbagai keperluan yang bisa mereka makan saat berbuka puasa. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait ini, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kabid Pariwisata Dispora Par Tabalong dan juga Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Tabalong. Selengkapnya kami tampilkan. Kita mengharapkan dari keseluruhan kegiatan ini nantinya bukan sekedar
menyemangati kita, tapi dapat meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan acara Pasar Ramadan ini digelar nantinya hingga pada akhir Ramadan sampai pada titik akan kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap nantinya juga agar Bupati Tabalong berkenan untuk memberikan dua patah kata sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi pada kesempatan hari ini. Kira-kira demikian mungkin. Kita melaksanakan Pasar Ramadan dan itu hampir di semua kecamatan itu kita buka semua seiring dengan mulai melandainya pandemi COVID-19 ini. Kita harapkan dengan adanya Pasar Ramadan ini para pelaku usaha kecil, mikro yang ada di Kabupaten Tabalong bisa berjualan, bisa meningkatkan pendapatannya. Dan Bapak dan Ibu, Pasar Ramadan ini memang keunikan sendiri karena ini sebenarnya bagian dari kalender wisata Kabupaten Tabalong. Karena hanya di Pasar Ramadan ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kuliner-kuliner khas bulan suci Ramadan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.